Kita akan baca babul waqfi, bab tentang wakaf. Keterangan yang pertama, wa huwa tahbisul asli wa tasbilul manafi. Wakaf adalah tahbisul asli, mempertahankan objek pokok, wa tasbilul manafi, dan mentasbil manfaat. Apa yang dimaksud dengan mentasbil? Mentasbil artinya menjadikan fi sabilillah. Sehingga yang dimaksud tasbilul manfaat, maknanya adalah manfaatnya dijadikan fi sabilillah untuk umum, semua masyarakat berhak untuk menikmatinya dalam rangka untuk kemaslahatan kaum muslimin. Wa huwa afdalul qurabi wa anfa'uha idza kana ala jihati birrin wa salima minadz zulmi. Dan wakaf termasuk di antara afdalul qurab, ibadah yang sangat afdal dan yang paling banyak memberikan manfaat. Idza kana ala jihati birrin, apabila wakaf itu dilakukan ala jihati birrin, dalam rangka untuk kegiatan sosial. Wasalima minadz zulmi, dan tidak ada unsur kedzaliman. Yang dimaksud tidak ada unsur kedzaliman adalah tidak sampai melanggar hak orang lain. Karena kadang ada orang yang dia sebenarnya masih punya tanggungan, masih punya utang. Lalu dia punya lahan, kemudian dia wakafkan lahan itu, padahal dia punya tanggung jawab untuk melunasi utang. Padahal dia nggak punya duit. Harta yang memungkinkan untuk dia jadikan sebagai pelunasan utangnya adalah lahan tersebut. Tapi dia wakafkan lahan itu. Yang kayak gini berarti wakaf, namun mengandung unsur kezaliman. Termasuk juga misalnya ada orang yang wakaf sementara dalam kondisi anak keturunannya atau keluarganya membutuhkan. Sehingga saat dia wakaf, dia lepaskan rumahnya, dia lepaskan hartanya, sementara ahli warisnya membutuhkan. Dan itu berarti wakaf yang di sana bisa jadi ada unsur kezaliman. Karena itu beliau katakan di sini, wakaf bisa menjadi ibadah yang sangat bernilai, banyak memberikan manfaat jika untuk kegiatan sosial, dan bersih dari setiap unsur kezaliman. Li haditsin, nah kemudian beliau sebutkan dalilnya. Dan pernyataan saya ini berdasarkan sebuah dalil, li haditsin berdasarkan sebuah dalil, idza matal insan berdasarkan sebuah hadis, apabila seorang hamba itu mati. Idza matal insan, idza matal abdu, apabila seorang hamba itu mati. In qata'a amaluhu illa min thalathin, maka seluruh amalnya akan terputus kecuali 3 amal. Apa saja 3 amal itu? Shadaqatin jariyah, pertama adalah sedekah jariyah. Au ilmin yuntafa'u bihi, yang kedua ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah awwaladin salihin yad'ulah, anak saleh yang mendoakannya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Apa yang dimaksud dengan shadaqatun jariyah, sedekah jariyah? Beberapa keterangan yang disampaikan oleh para ulama Syafi'iyah seperti An-Nawawi, Ar-Rafi'i, dan para ulama yang lainnya. Mereka menyebutkan makna dari shadaqatun jariyah, sedekah jariyah adalah wakaf. Karena secara bahasa, shadaqatun jariyah artinya adalah sedekah, jariyah artinya mengalir. Shadaqatun jariyah berarti sedekah yang pahalanya terus mengalir. Sehingga ketika pahalanya terus mengalir berarti dia bertahan. Dalam arti tidak habis ketika digunakan. Dan objek yang ketika disedekahkan dia bertahan tidak habis ketika digunakan, maka objek itu adalah objek wakaf. Sehingga para ulama memahami maka makna shadaqatun jariyah adalah wakaf karena objek yang digunakan untuk sedekah adalah objek yang tidak habis pakai. Ketika dia digunakan, maka dia bisa bertahan dan tidak kemudian hilang, tapi manfaatnya bisa terus diambil. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Dan Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan bahwa ilmu yang bermanfaat di sini bisa mencakup manfaat
agama maupun manfaat dunia. Bisa mencakup manfaat akhirat, yaitu ilmu agama, atau manfaat dunia, misalnya ilmu yang bisa digunakan dan dimanfaatkan oleh orang untuk mencari kerja. Awaladin salihin yada'ulah, atau anak soleh yang mendoakannya. Kenapa Nabi SAW menyebutkan anak soleh? Bukankah anak yang tidak soleh, anak yang tukang maksiat juga kadang mendoakan orang tua? Betul. Anak yang tidak soleh juga kadang mendoakan orang tua. Namun anak soleh ketika berdoa dia lebih bersemangat, dia lebih serius, dia lebih sering, intensitasnya lebih banyak untuk mendoakan orang tuanya dibandingkan anak yang tidak soleh. Sehingga awaladin salihin yad'ulah, sifat soleh di sini adalah untuk menjelaskan keseriusan yang dilakukan oleh sang anak ketika mendoakan kedua orang tuanya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Ada satu catatan tentang hadis ini. Sebagian ulama mengatakan bahwa 3 jenis pahala yang terus mengalir yang dimiliki oleh seorang hamba ketika dia meninggal dunia, semuanya dimiliki oleh seorang ulama yang mendakwahkan ilmunya. Yang pertama, sedekah jariyah. Dan bagian dari sedekah jariyah adalah sedekah ilmu. Sehingga kita mengajarkan kepada orang lain, itu sama dengan kita bersedekah kepada orang lain. Makanya kita tidak boleh pelit ilmu. Kita sampaikan apa yang kita tahu sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi SAW. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Jelas ini. Ilmu agama adalah ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah awaladin salihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakannya. Dan termasuk di antara anak soleh adalah anak karena hubungan agama, yang diistilahkan oleh para ulama dengan al-bunuwah ad-diniyah. Anak karena hubungan agama. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, "Ana bimanzilatil abilakum u'allimukum dinakum." Aku itu seperti bapak kalian, karena aku mengajarkan agama kepada kalian. Sehingga para murid adalah anak bagi gurunya. Dan doa murid kepada guru termasuk bagian dari doa seorang anak kepada orang tuanya. Karena itulah seperti Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau pernah mengatakan bahwa aku tidak pernah melupakan dalam kegiatan sholatku untuk berdoa, memohon ampun kepada 3 orang. Untuk diriku sendiri, untuk kedua orang tuaku, dan untuk Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Sehingga beliau memohon ampun kepada Allah Ta'ala untuk dirinya. Allahumma gfirli, atau Rabbi gfirli, wali walidayya. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Wali Syafi'i, dan untuk Imam Syafi'i. Dan itu beliau rutinkan dalam setiap salat yang beliau kerjakan. Rabbi gfirli, wali walidayya, wali Syafi'i. Rabbi gfirli, wali walidayya, wali Syafi'i. Ya Allah, ampunilah aku, kedua orang tuaku, dan ampunilah Imam Syafi'i. Anda kalau misalnya merasa sangat berhutang budi dengan Ustadz Fulan, dengan Ustadz A, dengan Ustadz B. Karena sebab dakwah Ustadz ini, saya bisa mengenal berbagai macam ilmu agama. Karena sebab dakwah yang disampaikan oleh Ustadz Fulan, saya bisa mengetahui banyak hal yang dulunya saya tidak ketahui. Bahkan di antara kita ada yang hijrah. Berhijrah setelah kita mendengarkan dakwah dari sang Ustadz. Maka jangan lupa mendoakan sang Ustadz. Kalau kita tidak bisa memberikan apapun kepada mereka, saya nggak bisa ngasih sesuatu yang berharga. Maka jangan lupakan untuk memberikan yang paling berharga bagi seorang mukmin, yaitu lisan doanya. Karena itulah silahul mukmin, itulah senjatanya mukmin, sehingga dia bisa gunakan untuk kebaikan. Dia bisa anugerahkan hadiah kepada orang yang berjasa baginya, untuk kedua orang tuanya, untuk para gurunya, atau teman-temannya yang memberikan jasa kepadanya. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan baginya.
Baik. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan yang beliau sampaikan, maka kita bisa mendapatkan kesimpulan, orang ketika ingin mengabadikan amalnya, di antara yang bisa dia lakukan adalah berusaha untuk kemudian memiliki amal yang usianya lebih panjang dibandingkan dirinya. Memiliki amal yang usianya lebih panjang dibandingkan dirinya. Itulah sedekah jariah. Sehingga amal itu bertahan. Karya itu bertahan. Dan harapannya karya itu usianya lebih panjang dibandingkan usia orang yang beramal. Masya Allah, di saat itulah kita bisa mendapatkan pahala sekalipun kita sudah meninggal dunia. Di saat kita sudah tidak lagi bisa beramal, kita sudah dimakamkan, kita sudah dikuburkan, namun Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan aliran pahala. Inilah yang menjadi latar belakang kenapa dulu para sahabat mereka berlomba-lomba untuk melakukan wakaf. Sehingga setiap kali mereka punya kemampuan, pasti mereka wakaf. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, "Lam yakun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam dzu maqdiratin illa waqafa." Enggak ada satupun di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang punya kemampuan kecuali dia wakaf. Sehingga semua sahabat yang punya kemampuannya, karena ada sebagian sahabat yang hidupnya sangat penuh dengan keterbatasan, bahkan sampai meninggal dunia dalam kondisi miskin. Seperti Mus'ab bin Umair, yang ketika meninggal dunia hanya memiliki satu helai kain. Ketika ditutupkan kepalanya, kakinya kelihatan. Saat ditutupkan kakinya, kepalanya kelihatan. Lalu Nabi SAW perintahkan, tutupi kepalanya dengan kainnya untuk dikafani, kakinya dikafani dengan rumput. Radhiyallahu anhu ardah. Dan ada juga sahabat yang punya banyak harta, sehingga dia bisa banyak berwakaf. Intinya, mereka adalah orang-orang yang bersemangat untuk memiliki amal yang terus permanen abadi, yang pahalanya terus mengalir, sekalipun orangnya sudah meninggal dunia. Dan kita berharap semoga kita punya seperti ini. Punya umur yang kedua, yaitu umur di mana kita bisa mendapatkan pahala meskipun kita sudah meninggal dunia. Jadikan itu sebagai cita-cita besar kita. Sehingga mulai dari sekarang mungkin kita bisa merencanakan, kira-kira umur yang kedua yang bisa saya upayakan apa? Kalau kita tidak bisa bersaing dengan Imam Nawawi, tidak bisa bersaing dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak bisa bersaing dengan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari, dan para ulama kibar yang lainnya. Tokoh-tokoh Islam, guru-guru di kalangan umat Islam. Tapi minimal jangan sampai kita nggak punya andil sama sekali. Kalau kita mau bersaing dengan Imam Bukhari, mustahil. Imam Bukhari usianya 62 tahun ketika beliau meninggal dunia. Namun Masya Allah, kita bisa lihat berapa lama usia Sahih Bukhari. Jika kita hitung sejak beliau meninggal di tahun 256 Hijriah, berarti usia Imam Bukhari sampai sekarang, atau usia Sahih Bukhari sampai sekarang, sudah lebih dari 1100 tahun. Bahkan 1150, Masya Allah. Penulisnya berusia 62 tahun, tapi karyanya berusia lebih dari 1000 tahun. Termasuk juga para ulama yang lainnya. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita tidak bisa bersaing dengan mereka, minimal jangan sampai kita tidak punya andil. Sehingga ambil bagian meskipun terbatas. Saya bisanya di sini. Baik, Anda ambil di situ. Termasuk diantaranya adalah mengabadikan amal dengan harta yang kita miliki. Pak Ustadz, kalau saya disuruh bersaing dengan para tokoh Islam, ya mustahil. Kita tidak punya kemampuan ilmu agama sehebat mereka. Tayyib.
Tapi Anda punya potensi yang lain? Punya. Apa? Saya punya harta. Alhamdulillah. Inilah salah satu di antara peluang yang bisa kita gunakan untuk mengabadikan amal. Ada nggak proyek yang saat ini butuh wakaf? Banyak Pak Ustadz. Masya Allah. Jangan sia-siakan. Mari kita sumbang satu demi satu. Semampu kita. Tapi saya butuh. Ya makanya saya tidak bilang semuanya. Anda bisa ambil sebagian. Misalnya di proyek ini Anda kasih sekian. Di proyek ini Anda kasih sekian. Kemudian jika masih ada sisa, Anda bisa gunakan untuk pribadi Anda. Dan itulah perlombaan yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW. Lam yakun min ashabin Nabi SAW dzu maqdiratin illa waqafa. Tidak ada satupun di antara sahabat Nabi SAW yang punya kemampuan kecuali dia berwakaf.